sahabat itu betul-betul kali ini. Di belakang Bang J ini warga yang antri untuk mengambil TKH. Di sini juga terlihat ada Ibu Sumi selaku koordinator dan juga Bapak Kesra Desa Bojong. Sahabat, Kepala Desa Bojong Bapak Iwan hadir ikut memantau belanja warga di agen. Nah, sahabat, ini Pak Kades Bojong. Yang sompong tuh pakai masker. Yang mana, Ceng? Bu. Dengan siapa, Mas? Asep. Asep. Mas Asep. Mas Asep mau belanja sembako nih ceritanya. Iya. Dapat berapa bulan Mas Asep? Baru dapat. Baru dapat. Sekarang berapa bulan katanya? Di kartunya udah dicek. Ada saldo berapa Mas Asep? Gini ada. 1.400.000. Berarti Mas Asep baru lolos verifikasi di bulan ini. Nah. Sebelumnya udah dapat bantuan Mas Asep? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Dari desa ya? Iya. Nah sekarang setelah dari desa nggak dapat, sekarang diganti ini. Oke. Gimana Mas Asep? Senang nggak? Terbantu nggak? Alhamdulillah. Terbantu ya? Iya. Mas Asep sendiri ada di desa mana? Desa Bojong. Desa Bojong ya. Oke sahabat. Masih Mas Asep ya. Nampak Kepala Desa Bojong membantu warganya yang kesulitan sahabat. Di sela waktunya yang senggang, dia mampir ke warganya pencairan dana PKH. Ibu Sumi, Yang belum pakai masker. katanya Ibu berencana ada di 2 desa agen yang akan Ibu tindak. Alasannya kenapa ini Bu? Tindak enggak Bang, saya hanya melaporkan. Wah iya, artinya tindakan karena hak Ibu kan, kewajiban Ibu edukasi, melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penerima manfaat kartu. Ibu kan posisinya ada di pihak warga ini Bu, ya kan? Nah sejauh ini Ibu menilai kenapa Bu alasannya Bu? Karena satu, ada juga beberapa KPM yang komplain ke saya bahwa pelayanan dari agen sendiri satu kurang ramah. Sepertinya itu, karena bagaimanapun KPM itu anggaplah sama, mereka posisi adalah sebagai pembeli. Harusnya sebagai seorang pedagang kita punya prinsip pembeli adalah raja. Dan konon katanya agen-agen yang ada di 2 desa ini tidak patuh aturan, mereka tidak membuat laporan, kadang harus ditegur, seharusnya mereka memberikan informasi. Betul itu Bu? Tugas agen tidak hanya sekedar menyalurkan, tapi mereka juga wajib membuat laporan berapa KPM yang tersalur, berapa yang tidak tersalur, berapa yang tidak tersalur ini yang harusnya dilaporkan ke saya, agar saya kemudian menindaklanjuti ke Korda Kabupaten, supaya Korda nanti akan melaporkan kembali ke pihak baik itu mandiri maupun ke Kementerian Sosial agar si KPM nanti saldonya terisi. Kalau tidak ada laporan dari agen, ya KPM selama-lamanya tidak akan pernah, kuotanya tidak akan terisi. Nah ini yang terjadi di 2 desa tersebut ya Bu ya? Iya. Nah, sahabat penonton seluruh Indonesia, kewajiban TKSK itu mengedukasi, melihat masalah yang ada, penggunaan kartu itu adalah kewenangan daripada TKSK yang kebetulan di wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor oleh Ibu Sumi yang biasa dipanggil Nyi Ratu, sahabat. Oke, Ibu balik lagi. Nah ini
langkah Ibu sebenarnya sudah benar sesuai aturan. Nah, jadi kemungkinan agen ini Ibu akan rekomendasikan untuk diberhentikan karena itu hak dan kewenangan Ibu. Sejauh ini penilaian Ibu mereka tidak proaktif atau gimana, Bu? Masih proaktif, hanya punten nih warungnya bukan warung sembako, ini juga salah satu menyalahi aturan. Kita sebut aja lah salah satunya Desa Cilaku dan Desa Singabraja, Ibu ya. Oke. Jadi ini yang mungkin Ibu temukan di lapangan. Oke sahabat, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat seluruh warga Indonesia dan juga seluruh agen yang melayani pembelian masyarakat harus sahabat, kali ini Bang J ada di Desa Bogor bersama Kaur Kestra Desa Bojong. Pak, kaitan untuk Desa Bojong sendiri katanya ada penambahan yang signifikan. Iya, Berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Alhamdulillah kita untuk menambahkan program BPNT ya, bantuan pangan non tunai, diantaranya sekitar 500 lebih Bang J, 550 lebih. 500% lebih ya? Iya. Berarti ini terbesar sekecamatan Tenjo penaikannya. Alhamdulillah, alhamdulillah Bang J. Jadi total berapa Pak? Totalnya Dari semuanya itu? hampir 558 Bang J. 558 penerima kartu baru. Nah, yang lama berapa Pak? Untuk yang lama kita alhamdulillah hampir 800-an, 800. 790 lebih deh, Nah, sekitar segitu. kabarnya dan ini pun langkah yang pertama diambil oleh pemerintah, TKSK dan warga yang menginginkan penyaluran itu secepatnya karena siap. mereka nggak ada uang mungkin ya. Nah, ini Bojong sendiri pertama dari 9 desa yang ada di Kecamatan Tenjo. Mungkin di kecamatan yang ada di Bogor nih, ini yang pertama. Nih, apa dan kenapa ini Pak? Desa yang pertama. Jadi gini Pak Anjay, untuk hari Sabtu kita ngecek dulu ya, kartu sembako udah keluar belum? Artinya warga suruh mengecek ya? Kita ngecek kuota terlebih dahulu. Untuk hari Sabtu dia belum keluar di pagi hari. Pas kita ngecek itu di hari Sabtu sekitar jam 1. Tanggal berapa itu Pak? Hari Sabtu itu tanggal berapa ya? Bentar. Tanggal 5? Hari Sabtu tanggal 4. Tanggal 4. Pas sekitar jam 1 siang kita cek, baru keluar, ada yang keluar. Saldonya itu 1.400.000 ya. Dan kita merencanakan setelah penggesekan harus cepatnya disalurkan gitu Pak Jay. Nah sahabat, ini perlu ditiru juga oleh desa-desa yang lain. Dihimbau warganya yang sudah terisi saldonya agar menggunakan atau membelanjakan untuk kebutuhannya gitu Pak ya. Iya benar Pak. Nah, Bapak sendiri ada lagi nggak kira-kira tambahan dari Desa Bojong yang diajukan atau diusulkan sejauh ini? Insya Allah kalau tambahan apabila ada pengajuan, insya Allah desa selalu mengajukan Mang J. Nah, pemerintah Desa Bojong sendiri saat ini masih nggak memverifikasi warganya yang kurang mampu?
Untuk memverifikasi, kami selalu memverifikasi Mang J, soalnya kan banyak yang diverifikasi seperti nik ganda, nik baru, updatean terbaru, kami selalu mengupdate. Prioritas seperti apa dalam memverifikasi warga yang tidak mampu yang ditekankan oleh desa, khususnya Desa Bojong ini? Untuk Desa Bojong sendiri kita prioritasin janda Mang J. Janda? Enggak dinikahin tuh Pak? Enggak ya? Iya siap. Artinya janda yang tidak punya penghasilan ya? Iya, pertama janda tua terlebih dahulu. Apabila janda tua sudah rata, kita langsung ke bawah janda yang tidak punya penghasilan seperti itu. Nanti kita lanjut lagi dengan yang terdampak COVID. Jadi suaminya yang sudah tidak bekerja, yang sudah tidak ada penghasilan Mang J, seperti itu. Kalau boleh tahu berapa warga Desa Bojong seluruhnya? Kalau warga Desa Bojong keseluruhannya itu untuk kakaknya sendiri ya sekitar 4.785 kakak untuk kartu keluarga ya. Yang dapat berapa? Untuk yang dapat alhamdulillah sekitar 800 ditambah hampir 500 lebih 600 ya. Berarti Hampir angkanya 1.500-an lah. berarti angkanya menembus di 20% ya? Siap. Nah, berarti ini kinerja luar biasa dari pemerintah Ya, Desa Bojong. Alhamdulillah. Tanpa membuat atau mengambil data yang benar, valid, cepat, tepat, tidak mungkin ini bisa terrealisasi karena program ini bukan program pemerintah daerah tentunya ya. Iya benar. Program pemerintah pusat. Ini program pemerintah pusat. Tapi sejauh ini gimana? Masyarakat di sini merasa terbantu nggak dengan adanya program pemerintah ini? Alhamdulillah untuk masyarakat banyak sekali yang terbantu Mang J, apalagi dengan adanya program seperti ini ya kan. Banyak warga yang ibaratnya ekonominya lagi sulit, tiba-tiba keluar saldo hampir 1,4, itu sangat bersyukur sekali Mang J. Mereka sangat bersyukur sekali. Berarti yang baru ini 7 bulan Pak ya? Iya 7 bulan, jadi 1,4 itu 1 bulannya 200. Nantinya akan di-include kalau yang akan datang artinya akan include ya Pak ya? Iya akan include, jadi dia langsung mulai per 1 bulan lagi. Berarti nanti kan kemarin yang contoh yang kemarin mereka di bulan sebelum Agustus, Iya. nanti di September kemungkinan mereka akan dibarengkan ya Pak ya? Iya benar Mang J. Nah, kenapa kemarin sempat ini tidak terrealisasikan? Apa alasannya Pak? Apa masalah di desa atau ada hal lain? Terrealisasi dalam apa tuh Mang J? Dalam pencairan kemarin tidak serentak gitu. Oh tidak serentak. Jadi kayak gini Mang J. Untuk program sekarang itu bantuannya kan baru ya. Dia beda, harus kita bedakan Mang J. Ada bantuan sembako yang khusus hanya dia mendapat sembako. Ada bantuan sembako yang dia reguler. Jadi sembako dapat, PKH dapat. Kita harus membedakan antara dua itu. Mana yang PKH, mana yang hanya khusus BPNT, mana yang hanya khusus dapat sembako aja seperti itu. Kebetulan yang 500 ini tambahan kita kebanyakan hanya dapat yang sembako aja Mang J. Nah ini yang dapat ini, Iya. apakah mereka dapat lagi dari dana desa yang diberikan untuk kopi dapat nggak? Jadi kayak gini Bang Jay, untuk sementara dana desa itu tetap sama, kita prioritasin ke janda tua seperti itu. Apabila janda tersebut sudah mendapat bantuan, kita langsung bikin berita acara mengetahui RT, RW dan Kadus maupun BPD. Nanti kita alihkan ke warga yang belum dapat. Insya Allah kalau di Desa Bojong sih untuk warganya sudah sangat merata Mang J, khususnya dari bantuan BPNT, bantuan dari dana desa maupun bantuan lainnya seperti Artinya itu. pemerintah desa mencegah adanya kegandaan mungkin Iya ya? benar. Itu pasti. Jadi kemungkinan besar kalau di Desa Bojong warganya nggak akan mungkin dapat ganda bantuan, karena kita selalu update seperti itu. Apabila dia ganda bantuan, kita langsung membuatkan berita acara seperti itu Mang J. Jadi jajaran pemerintah desa terus lakukan upaya monitoring ya? Ya siap, kami punya datanya keseluruhan. Nah ini kan yang pertama dan menarik juga untuk wilayah Bogor Barat, Ya siap. khususnya Kecamatan Tenjo. Gerak cepat demi warga, ini kan bukan kepentingan orang desa tapi Iya, benar. kepentingan warga masyarakat ya, Kepentingan banyak orang deh ya. Artinya memfasilitasi, memberi informasi bahwa
uang itu sudah cair, sudah bisa digunakan. Nah, ngomong-ngomong, kapan itu diperintahkan oleh atau diinformasikan ke warga oleh staf desa kaitan pencairan tersebut? Jadi seperti ini Mang J, untuk informasi dasar kita tahu dari agen tersebut ya, dari Ibu Imas dapat informasi dari TKSK langsung memberi arahan, suruh cek apakah ATM yang baru itu sudah ada saldo apa belum. Kemarin kita hampir 2 bulan nggak ada libur tuh Mang J, setiap Sabtu Minggu update terus tuh, update terus. Ini demi masyarakat ya? Demi masyarakat. Nah kebetulan Sabtu kemarin itu udah keluar. Nih, kalau boleh tahu, saldonya. mereka kan dapat 7 bulan nih. Siap. Apa Pak Bapak Kesra ini dikasih 1 bulan sama mereka? Insya Allah Pak, kita bekerja dengan ikhlas Pak J. Waduh, Seperti cakep itu, Pak banget. J. Artinya tidak ada imbalan Iya, benar. atau memungut imbalan ya? Iya, benar. Gue deh cakep. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh desa-desa lain yang ada di Indonesia. Oke, makasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT Udin ini RT siapa nih? Iya betul ya. Pak RT Udin ini RT berapa? RT 02. RT RT 02. Desa? Desa Bojong. Oke, Desa Bojong, Kecamatan Tejo ya, Kabupaten Bogor. Pak RT, ngomong-ngomong warga Pak RT itu berapa yang dapat, Pak? Yang dapat 24 24 kakak. kakak. Ini kebanyakan janda apa gimana ini? Kebanyakan janda. Jangan-jangan yang pacarnya aja yang dimasukin kali. Iya. Oke, Ya, Pak RT. ya, jangan dong. Sampai sejauh ini Nah, langkah-langkah Pak RT untuk menyusun atau mendata warga yang tidak mampu itu seperti apa, Pak RT? ya seperti kita pendataan yang kurang mampu memberi tangan ya sampai cari kakaknya lebih dahulu, ya kan? Kita otomatis ke pekerjaannya kita kan pasti udah tahu. Di RT sendiri ada berapa kakak? Ya, hampir 200 lebih dah. 200 lebih. ya. Nah, ini kaitan sikap pemerintah desa Bojong sendiri. Gimana, proaktif nggak terhadap warga? Lo proaktif loh. Proaktif ya. Proaktif. Kira-kira masih ada di wilayah Bapak yang perlu lagi dapat bantuan? Hampir udah rata aja. Udah rata ya. Bantuan Hmm. tahun ini dari bulan September ya. Bulan April. Sekarang udah rata. Aktif Rata ya? semua. Oke. Jadi warganya semua hampir sudah terbagi semua ya. Terbagi semua. Coba aku lihat dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Pinnya mana ini? Saya cek kuota dulu ya. Ini salah satu contoh pemerintah desa ikut membantu mengecekkan saldo warga. Tapi tetap aja pinnya itu warga yang punya dan warga yang menggunakan. Jadi gini Teteh, karena untuk sementara belum ada transferan ya. Ini saldonya 0 Teh. Apabila nanti ada transferan, baru bisa diambil barangnya. Ini saldonya 0, seperti itu. Coba ada kartu yang lain lagi yang mau dicek saldonya. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Marwiyah. Ibu Maria dapat juga bantuan. Iya ini. Masker juga disiapkan oleh pemerintah Desa Bojong untuk warganya. Gratis apa bayar tuh, Pak, masker, Pak? Gratis Pak. Wah, Gratis. Ini maskernya disiapkan gratis. oleh desa gratis Pak. Nah, sahabat. Jadi seperti ini Mang J. Apabila dia ada transferan di ATM-nya seperti ini 800.000, dia berarti berhak mendapat sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi si Teteh ini nanti berhak dapat sembako selama 4 bulan ya. Oh, ini bukan punya saya ini. Ya ini di sini ada total saldonya atas nama Sarna. Sarna. Sarna siap. Ini langsung aku itu ya proses ke barang ya. Yang ini kosong. Kosong. Ya itu kosong. Ini kosong di sini ya. Nah, itu. Halo Ibu Sumi, gimana, sehat? Gimana, Bu? Untuk Kecamatan Tenjo baru Desa Bojong, Bu?
Untuk sementara di Kecamatan Tenjo baru Desa Bojong yang melakukan penyaluran untuk KKS tambahan kuota nasional 3,8 juta. Sampai sejauh ini data yang Ibu miliki berapa, Bu? Untuk keseluruhan, kalau sesuai harusnya kuota yang didapatkan kemarin untuk Kecamatan Tenjo sendiri Ini itu dapat 1.617. Ini 4 bulan atas nama Ibu Sarma. Ini disimpan. Nah, ini nanti ditukar sama sembakonya. Oke, Bu, lanjut, Bu. Tapi ditunggu dulu Kalau ya. sesuai pembagian kartu itu harusnya 1.617 KPM, tapi karena ada beberapa persoalan kemarin yang terakhir salur baru di sekitar angka 1.550 dikarenakan banyak alamat yang sudah ditemukan, kemudian KPM sudah meninggal, ada juga yang memang belum mengambil karena alasan masih bekerja di luar kota juga. Ketika orang ini sudah meninggal, anak atau cucunya nggak boleh ngambil? Kemarin ketika saya konfirmasi karena ada satu KPM dari Desa Ciomas itu akan mengambilkan untuk punya orang tuanya dan dia adalah penyandang ODGJ. Ketika saya konfirmasi ke pihak Mandiri tidak bisa, jadi harus menunggu aturan lagi untuk pengambilan KKS yang diwariskan. Artinya Ibu tetap berpatokan kepada aturan yang atau regulasi yang Iya. dibuat pemerintah, Bu ya? Iya. Ini ditandatangan Bu, dulu. sampai sejauh ini untuk penyaluran kartu baru atau data warga baru ini berapa totalnya? Tadi saya bilang kalau sesuai kartu yang harus dibagikan 1.617 KPM. Cuma kalau di data bayar yang kemarin diberikan oleh pihak Bank Mandiri itu baru ada di angka 1.370 yang Berarti- terisi kuota. Masih kurang 200-an ya? Iya. Nah, kira-kira ini akan terpenuhi nggak, Bu? Mudah-mudahan, karena ketika saya cek kenapa kartu sudah diberikan tapi saldo kosong. Lah ini kan bikin kecewa KPM dong. Bikin kecewa warga. Kenapa kartu dibagikan sedangkan tidak ada isinya, buat apa gitu kan? Mereka butuh isinya bukan butuh kartunya. Secara tidak langsung gitu. Jadi saya Artinya- berharap ke pihak Bank Mandiri kalaupun memang masih ada kekurangan dari segi misalnya data atau apapun ya silakan sounding ke kami sebagai pendamping agar kita bisa menginfokan ke KPM-nya apa yang harus dilengkapi. Tapi secara rasional kan kartu sudah ada di tangan kok, kuotanya masih kosong. Sedangkan yang lain kuotanya sudah terisi 7 bulan. Nah ini masalahnya kenapa kami juga belum mendapat pemberitahuan itu dari pihak Mandiri sendiri. Informasi yang itu Putra Bogor terima, katanya ada saldo bahkan yang tidak 8 bulan. Ada yang 1 bulan, 4 bulan. Benar nggak sih, Bu, itu? Betul, ketika saya cek di data bayar memang ada yang hanya kuota 1 bulan, ada yang kuota 2 bulan, ada 3 bulan, 4 bulan. Nah untuk di Desa Bojong sendiri kalau seharusnya sesuai pembagian kartu itu KPM-nya berjumlah 563, tetapi ada 7 orang yang 5 orang alamat tidak ditemukan ya pada akhirnya tidak mengambil KKS-nya, 2 orang masih bekerja di luar kota. Berarti kartu yang dibagikan adalah sekitar 557. Tapi di data bayar yang tertera yang ada kuotanya itu hanya 495. 3 itu saldo 0, kemudian 8 orang hanya 1 bulan, kemudian 3 orang itu 2 bulan. Analisa Ibu kenapa ini terjadi? Saya belum dapat pemberitahuan, justru itu kenapa yang total 482 itu kuotanya 7 bulan, kenapa yang 8 orang hanya 1 bulan. Kemudian, iya, Ini, Bu. Nah, hal itu sudah Ibu laporkan ke pihak bank? belum, baru tadi saya buka data bayarnya, nanti akan saya lapor. Makanya saya minta kepada agen supaya mencatat KPM-KPM yang bermasalah sehingga kita bisa langsung soundingkan ke pihak Mandiri agar ditindaklanjuti. Oh, gini juga, Bu. Ini di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Iyalah, Pak. Provinsi Jawa Barat. Ini Tenjo ini, khususnya Desa Bojong, ini yang pertama salur atau warga boleh membelanjakan uang. Bu Sumi, Yang belum pakai masker. katanya Ini Adek pakai Ibu berencana ada di 2 desa agen yang akan Ibu tindak. Alasannya kenapa ini, Bu? Tindak enggak bang, saya hanya melaporkan. Wah, iya, artinya tindakan karena hak Ibu kan
kewajiban Ibu edukasi, melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penerima manfaat kartu. Ibu kan posisinya ada di pihak warga ini, Bu, ya kan? Nah, sejauh ini Ibu menilai kenapa, Bu, alasannya, Bu? Karena satu, ada juga beberapa KPM yang komplain ke saya bahwa pelayanan dari agen sendiri satu kurang ramah. Sepertinya itu, karena bagaimanapun KPM itu anggaplah sama, mereka posisinya adalah sebagai pembeli. Harusnya sebagai seorang pedagang kita punya prinsip pembeli adalah raja. Dan konon katanya agen-agen yang ada di 2 desa ini tidak patuh aturan, mereka tidak membuat laporan, kadang harus ditegur, seharusnya mereka memberikan informasi. Betul itu, Bu? Tugas agen tidak hanya sekedar menyalurkan, tapi mereka juga wajib membuat laporan berapa KPM yang tersalur, berapa yang tidak tersalur, berapa yang tidak tersalur ini yang harusnya dilaporkan ke saya agar saya kemudian menindaklanjuti ke Korda Kabupaten, supaya Korda nanti akan melaporkan kembali ke pihak baik itu mandiri maupun ke Kementerian Sosial agar si KPM nanti saldonya terisi. Kalau tidak ada laporan dari agen, ya KPM selama-lamanya tidak akan pernah, kuotanya tidak akan terisi. Nah, ini yang terjadi di 2 desa tersebut ya, Bu, ya? Iya. Nah, sahabat penonton seluruh Indonesia, kewajiban TKSK itu mengedukasi, melihat masalah yang ada, penggunaan kartu itu adalah kewenangan daripada TKSK yang kebetulan di wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor oleh Ibu Sumi yang biasa dipanggil Nyi Ratu, sahabat. Oke, Ibu balik lagi. Nah, ini langkah Ibu sebenarnya sudah benar sesuai aturan. Nah, jadi kemungkinan agen ini Ibu akan rekomendasikan untuk diberhentikan karena itu hak dan kewenangan Ibu. Sejauh ini penilaian Ibu, mereka tidak proaktif atau gimana, Bu? Masih proaktif, hanya punten nih warungnya bukan warung sembako, ini juga salah satu menyalahi aturan. Kita sebut aja lah, salah satunya Desa Cilaku dan Desa Singabraja, Ibu ya. Oke. Jadi ini yang mungkin Ibu temukan di lapangan. Oke, sahabat. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat seluruh warga Indonesia dan juga seluruh agen yang melayani pembelian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Demikian laporan Bang Jai kaitan belanja warga penerima bantuan. Tadi kan 1.000 plastiknya dibayar, cuma kayak 2. Kesulitan di wisata.